ritual pagi untuk menarik uang. Ini kita membahas bagaimana sih ritual kita tiap pagi untuk menarik ya keberlimpahan, tentu saja keberlimpahan uang. Dan kita bisa menjadikan ini sebagai rutinitas atau aktivitas kita di pagi hari ya. Jadi kita bisa menjadwalkannya pagi-pagi itu untuk membuat sebuah ritual yang itu nantinya akan menghasilkan uang ataupun menarik uang dalam kehidupan kita. Kita bisa mengembangkannya dan kita bisa mungkin yang pengen menambahi untuk aspek-aspek yang lain selain keuangan juga bisa nanti ya. Tapi itu harus dijadwalkan, jadi harus ada jeda minimal itu 1 jam dan teman-teman bisa mulai kapanpun dan dimanapun teman-teman berada ya. Apa yang saya bagikan di sini itu tidak membatasi Anda tinggal di mana, Anda ya mungkin golongan darahnya apa keyakinan Anda dan lain-lainnya. Semua orang yang masih berada di dunia ini bisa menerapkannya dan bisa menjalankannya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Kita bisa melakukan ritual tiap pagi dan itu tentu saja untuk menarik finansial atau menarik uang ya. Jadi apapun ritual yang kita lakukan itu adalah hal yang secara teknis adalah membentuk diri kita untuk mudah menjadi sebuah magnet uang. Dan di sini seperti biasa saya akan menyampaikan 5 poin yang teman-teman bisa ikuti dan teman-teman nanti kalau mau dikembangkan silahkan kembangkan, dan kalau yang pengen membagikan nih pengalamannya silahkan tulis di kolom komentar. Dan langsung kita mulai di poin pertama. Afirmasi positif. Mulailah hari dengan menyuarakan afirmasi positif terkait uang. Ucapkan pernyataan seperti saya menarik ke dalam hidup saya keberlimpahan uang dan kesuksesan keuangan. Ulangi afirmasi ini dengan keyakinan untuk membangun mindset positif soal uang. Kita bisa melakukan ya ucapan-ucapan afirmasi di pagi hari. Misalkan nih bangun tidur kita langsung lakukan. Terus kita bisa mungkin nih yang ada dream board ya atau papan impian itu bisa juga, atau teman-teman yang biasa membuat scripting nanti bisa juga itu dijadikan sebagai panduannya juga bisa. Jadi nggak terbatas ya. Nah ini lakukan setiap pagi nih ketika kita bangun tidur kita bisa melakukan itu. Kadang ada gini ya istilah gini ya, saat kita bangun tidur itu kita berpikiran gini, wah bentar nunggu nyawanya balik dulu. Kayak kita antara sadar dan enggak. Itu sebenarnya kita masih ada di zona alfa. Jadi ras kita ini masih kebuka dan itu tepat banget untuk kita menanamkan ya segala sesuatu yang itu yang kita inginkan. Tentu saja ketika kita pengen punya banyak uang dan mudahnya mendapatkan uang ya kita bisa lakukan itu setiap pagi. Tapi diingat jangan kita melakukannya ketika kita sedang ngomel-ngomel, ketika kita pagi ini penuh dengan emosi atau ya kepenatan kita. Ya mungkin ada hal-hal yang bikin pagi hari kita ini nggak nyaman. Nah itu kita perlu merubahnya. Setiap pagi kita lakukan itu dan buat diri kita fresh. Nah ketika kita bangun pagi terus kita bisa memasukkan segala sesuatu yang itu hal-hal positif, apalagi terkait keuangan ataupun mungkin kemudahan pekerjaan Anda atau mungkin dalam Anda berbisnis, itu akan membawa Anda di hari itu adalah hari yang penuh dengan keceriaan ya. Beda halnya ketika pagi hari nih teman-teman bangun uring-uringan, emosian, entah itu karena Anda sendiri atau karena dari ya mungkin orang-orang yang membangunkan Anda, sekitar Anda yang membuat Anda ini nggak nyaman. Dalam sehari itu Anda pasti nggak nyaman. Jadi awali hari dengan penuh keceriaan, apalagi dengan afirmasi-afirmasi positif soal uang. Jadi teman-teman harus menanamkan itu ya tiap pagi. Kalau perlu buka mata langsung lakukan. Kita lanjut di poin kedua. Visualisasi kekayaan. Dedikasikan waktu untuk visualisasi keberlimpahan uang. Bayangkan dengan detail bagaimana hidup Anda akan terlihat ketika mencapai tujuan keuangan Anda. Rasakan emosi positif yang terkait dengan visualisasi ini. Jadi kita harus melakukan visualisasi ya. Jadi ketika kita buka mata ya, mungkin kita merem-merem sedikit ya, kita tutup mata sedikit dan kita mengucapkan afirmasi itu dan kita bayangkan secara visual segala sesuatu yang kita inginkan, apalagi soal keuangan. Terus misalkan nih yang punya dream board mungkin dipasang di kamar tidurnya dan itu bisa langsung terlihat. Langsung tatap itu dan kita ucapkan kalimat-kalimat afirmasi yang tentunya afirmasi positif soal bagaimana keberlimpahan kita soal uang. Dari situ nanti kita akan berkembang semakin dalam, semakin
semakin dalam dan itu akan jadi rutinitas atau aktivitas yang sudah terbiasa. Ketika itu sudah terbiasa, otomatis dimanapun teman-teman, misalkan nih lagi keluar kota atau mungkin ada pekerjaan yang ya mungkin dinasnya baru tidak di rumah ya, untuk menginap beberapa hari, itu bisa tetap dilakukan. Karena apa? Sudah tertanam. Ketika visualisasi, afirmasi tiap pagi yang udah kita lakukan dimanapun, dengan siapapun, bagaimanapun, itu teman-teman bisa terapkan dan teman-teman bisa lakukan. Ketika teman-teman udah melakukannya, maka apa? Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang secara otomatis gak perlu kita diingatkan, itu akan selalu berjalan dengan sendirinya. Ritual pagi ini adalah hal yang mungkin ya orang sepele banget, udah bangun langsung aktivitas seperti ya mungkin hari-hari sebelumnya tanpa dia melakukan sebuah afirmasi. Tapi di samping itu ternyata kita nggak nyadar nih kita melakukan sebuah kesalahan, dan di situ ya sudah kita harus menyelesaikannya. Jadi makanya kita buat pagi hari ketika kita bangun tidur itu adalah masa dimana kita bisa membentuk bagaimana kehidupan kita di hari itu minimal, tapi kita juga menanamkannya untuk di masa depan. Dan kita lanjut di poin ketiga, rasa syukur untuk keberlimpahan yang ada. Berfokus pada rasa syukur terhadap keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda. Rencanakan waktu untuk merenungkan hal-hal positif yang Anda miliki, baik berupa uang, hubungan, ataupun peluang-peluang atau hal-hal yang lainnya yang itu memang menjadi impian Anda. Teman-teman, pagi kita sambil melakukan itu, kita juga harus bersyukur karena apa? Kita udah memiliki segala sesuatu yang memang menjadi tujuan kita, menjadi impian kita. Meskipun ada sebagian yang belum, tapi rasakan itu semua sudah teman-teman miliki. Ada cerita nih, ada seseorang ketika mau tidur itu melihat buku rekeningnya dan dia selalu berucap 10 miliar. Dengan senangnya dia berucap seperti itu. Dia bangun tidur, dia buka lagi 10 miliar. Dia lakukan secara rutin. Dan setelah itu dia melihat-lihat gambar mobil impiannya. Dan tahu nggak? Dalam buku tersebut, buku rekeningnya, itu ditulis manual 10 miliar. Nah, keren kan? Dia berani menuliskan 10 miliar. Jadi ketika dia lagi ke bank, itu lagi print out ya, lagi ngeprint buku tabungannya, itu ditanya, ini kok dicoret-coret? Wah, adik saya tuh masih kecil, sukanya coret-coret. Dia alasannya seperti itu. Tapi tahu nggak? Beberapa tahun kemudian mobil yang dia impikan ada semua, dan di tabungannya tersebut itu berlimpah uang dan lebih besar dari 10 miliar, berkali lipat malahan. Bukan sesuatu yang nggak mungkin, karena segala sesuatu tercipta dua kali, itu dari pikiran kita lalu ke sebuah realitas nyata. Nah, itu kita harus tanamkan ya. Jadi nggak boleh kita menyepelekan, walah gitu, males lah atau gimana ya, kita banyak alasan ya. Mungkin kitanya yang nggak ngerti tapi kita berdalih, ataupun kitanya nggak percaya. Karena dengan kita nggak percaya ya kita akan menjadi orang yang seperti itu juga, dalam artian kita nggak percaya kalau keajaiban itu ada, kita nggak bisa mungkin kaya, atau kita nggak sabar dengan prosesnya dan kita udah jenuh, akhirnya kita timbul rasa nggak percaya. Ya kita akan masuk ke dalam ranah itu dan kita akan menjadi orang yang seperti apa yang tidak kita percayai. Karena apa? Kita tidak mempercayai sesuatu, biasanya kita menggambarkan sebaliknya. Ketika kita sudah menggambarkan sebaliknya, ya semua itu akan menjadi sesuatu yang nyata dan kita akan menerimanya. Bahaya ya, jadi kita harus merubahnya. Dan kita lanjut di poin keempat, merencanakan tindakan positif. Tentukan beberapa tindakan positif terkait uang yang dapat Anda ambil hari itu. Ini bisa termasuk membuat rencana keuangan, menetapkan tujuan keuangan ya maksudnya, entah itu jangka pendek, atau Anda bisa mencari peluang yang meningkatkan pendapatan. Dalam berproses, kita nggak boleh berhenti berusaha ya, kita harus terus belajar juga. Ketika kita menerapkan law of attraction, itu bukan kayak di film-film dongeng yang tiba-tiba nanti muncul seorang peri dan dia mengayunkan tongkat ajaibnya, tiba-tiba kita memiliki segala sesuatu yang kita impikan, ataupun kita menemukan sebuah lampu ajaib yang itu ketika kita gosok dan keluar jin. Itu hanya ada di dongeng-dongeng ya, tapi dalam kenyataannya memang sebenarnya itu ada, tapi di situ adalah sebuah alam semesta ya yang ya luasnya
nggak terhingga. Nah dari situ kita bisa mengirimkan permintaan dan kita nanti akan diberikan. Jadi alam semesta akan menyesuaikan dirinya untuk kita. Makanya ketika pagi hari buatlah sebuah gambaran yang itu sesuatu yang menyenangkan, apalagi soal keuangan untuk hari itu ataupun jangka pendek ya. Jangka pendek itu bisa sehari 2 hari dan seminggu ataupun ya mungkin beberapa hari ke depan. Buatlah perencanaan itu. Tapi ya mungkin ya kalau yang kita nih mengambil sebuah peluang, kita mencoba segala sesuatu yang baru atau kita menjalankan sesuatu yang baru, hasilnya nggak langsung muncul ya. Meskipun nih kita berpikiran nih, wah orang dagang es teh nih jualan langsung laku nih, duitnya banyak. Nggak seperti itu juga, ada prosesnya. Kita perlu dikenal bagaimana ketekunan kita, bagaimana inovasi kita, bagaimana kita melakukan evaluasi juga. Nah itu juga perlu kita pikirkan juga. Jadi bukan ketika kita menjalankan sesuatu terus ada orang lain yang melihat, kenapa lu nggak berkembang, kenapa lu nggak bisa maju, kenapa lu gitu-gitu aja, udah sekian lama lu nggak bisa berubah, ya udah ganti aja. Nah pemikiran yang pendek biasanya gini, udahlah lu nggak cocok di situ, udah pindah aja, ganti sesuatu yang berbeda ataupun yang lain yang itu jelas ada hasilnya. Ya belum tentu juga, karena apa, kita menjalankan sesuatu itu bukan langsung abrakadabra langsung dapat gitu loh. Yang sebenarnya yang tadinya Anda udah jalankan itu udah deket nih dengan titik poin dimana Anda akan berlimpah, Anda ngikut kata orang, Anda berubah haluan. Ketika Anda berubah haluan, ini diambil orang lain dan Anda gak akan mendapatkan apa-apa. Karena Anda memulai lagi dari yang baru, harus menemukan ritmenya lagi dan pusing-pusing lagi, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan begitu hasilnya udah gak ini lagi, ganti lagi. Anda nggak konsisten. Biasanya orang yang udah ngomong gitu, dirinya udah menemukan, oh ya udah polanya begini, ya udah. Tapi ketika belum pernah menemukan polanya, belum mengikuti pola yang berubah itu, maka orang hanya bisa menilai. Dirinya nggak bisa menjadikan pengalaman Anda ataupun proses Anda itu adalah sebuah pembelajaran yang memang kedepannya Anda akan menjadi orang yang berhasil. Jadi nikmati pagi Anda dengan senyuman dan buatlah diri Anda selalu bersemangat. Banyak orang berhasil itu dengan mengalami proses-proses yang panjang, bukan langsung dapat apa yang dia inginkan, gak gitu. Ada prosesnya. Ritmenya juga kita harus menyesuaikan juga. Kapan-kapan kita bahas ya algoritma alam semesta itu bagaimana. Dan kita lanjut di poin kelima. Latihan pernafasan dan kehadiran. Lakukan latihan pernafasan untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kehadiran dalam momen. Kita harus membuang yang namanya stres tadi. Kalau bangun tidur kita udah stres, nanti seharian itu kita akan mengalami stres dan hal-hal yang kurang menyenangkan itu akan kita temui dan kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan juga. Jadi fokuskan aja pada bagaimana nih, kayak kita meditasi ya, pernapasan kita bagaimana, rasakan kehadiran diri kita sendiri ya, inner parts ya, yang suatu saat nanti kita akan membahasnya bagaimana kita menghadirkan itu dan kita berkomunikasi dengannya, dan itu sesuatu yang nyaman, dirinya bisa menuntun kita dan kita akan menjadi orang yang jauh lebih maju lagi. Ada tuntunan ya, ibaratnya kita ada backingnya lah, ada yang membimbing kita, ada yang melindungi kita. Nah teman-teman nanti bisa simak terus di channel ini, saya akan bagikan banyak banget tapi nggak janji kapan hal yang itu teman-teman nggak dapatkan di luar. Terus yang belum subscribe nih, biar dapat notifikasi, subscribe aja, terus bagikan juga mungkin saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, biar tahu juga nih ada ilmu yang bisa dipelajari dan nggak perlu bayar. Kita harus meningkatkan bagaimana kualitas pikiran kita, kita harus menambah wawasan kita biar kita semakin maju dalam kehidupan dan mencapai segala impian kita. Itu bukan dengan cara yang membuat kita putus asa. Jadi kita ada prosesnya dan kita harus bisa menikmatinya. Dengan menikmati proses kita akan semakin dewasa dan kita akan semakin tahu, oh kalau begini solusinya begini. Nah itu jadi paket lengkapnya ya. Sukses berlimpahan.